Siapa tak mengenal Sisingaan? Kesenian khas Kabupaten Subang ini kerap ditampilkan dalam berbagai event, mulai di hajatan kampung, event nasional hingga tampil di mancanegara sebagai Duta Budaya Indonesia. Hingga saat ini kesenian Sisingaan masih banyak digandrungi. Dalam setiap penampilannya, seni Sisingaan selalu mengundang decak kagum yang melihatnya. Di Subang sendiri saat ini terdapat ratusan grup Sisingaan. Tak heran kesenian ini menjadi ikon budaya Kabupaten Subang. Tugu Sisingaan yang berada tepat di jantung kota Subang menasbihkan Subang sebagai kota Sisingaan. Sisingaan sudah diakui secara nasional, tercatat sebagai warisan budaya tak benda nasional sejak tahun 2013. Lalu, bagaimanakah sebenarnya awal mulanya Sisingaan ini tercipta? Untuk menelusuri jejak sejarah kesenian Sisingaan, saya pun kembali melakukan perjalanan di kota ini. Dari sekian banyak lokasi lingkung seni Sisingaan yang ada di kota Subang, saya memutuskan untuk menuju ke lingkung seni Sisingaan Tresnawangi yang berada di Blok Cicadas, Kelurahan Dangder, Kecamatan Subang, untuk melihat bagaimana proses latihannya serta regenerasi kepada generasi mudanya. Perjalanannya tak jauh dari pusat kota, bisa ditempuh sekitar 15 hingga 20 menit saja menggunakan kendaraan. Tiba di lingkung seni Sisingaan Tresnawangi, saya pun langsung melihat proses latihannya. Berbicara mengenai sejarah Sisingaan, ada yang berpendapat bahwa Sisingaan lahir pada masa kolonial sebagai bentuk perlawanan masyarakat Subang terhadap penjajah yang diekspresikan melalui bentuk aktivitas berkesenian. Namun ada pula yang menolak pendapat ini. Justru menurut peneliti lain, Sisingaan merupakan bentuk ekspresi kegembiraan. Pendapat lain mengungkapkan Sisingaan kaitannya dengan tradisi odong-odong, yaitu mengarak sesuatu benda yang dibentuk menyerupai binatang tertentu dan diiringi dengan bunyi surak atau tepuk tangan berirama. Odong-odong ini biasa dipertunjukkan pada konteks ritual, seperti ritual pertanian dan upacara ngaruat bumi. Tradisi ini katanya sudah ada jauh sebelum agama-agama besar masuk. Dalam beberapa koleksi foto kuno milik Wereld Museum Belanda, terdapat 2 buah foto dalam album Subang yang menunjukkan kesenian usungan dengan berbagai bentuk hewan. Foto yang diperkirakan dibuat antara tahun 1900 hingga 1920 itu bertuliskan keterangan sedekah bumi. Mungkin ini menjadi cikal bakal Sisingaan. Sebelum bernama Sisingaan, banyak penamaan atau sebutan yang diberikan pada kesenian ini. Ada yang menyebutnya kesenian gotong singa, kuda ungklek atau singa ungklek, odong-odong, singa Depok, dan pergosi. Tresnawangi itu yang saya sekarang istilahnya emang dari awalnya itu turun-temurun, dan nama dari Tresnawangi itu sekitar ada 20 tahun dari ke belakang ya. Dan sebelum itu namanya berganti, sebelumnya itu apa saya juga lupa gitu kan. Ini berarti dari orang tua sebelumnya? Dari orang tua. Orang tua tahun berapa tuh Pak? 20 tahun yang lalu? Ya, sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Nah, memang kalau misalkan untuk grup Tresnawangi ini kan bisa dikatakan, boleh tahu kan ini ada berapa personil atau kru yang ada di grup ini? Untuk keseluruhan, untuk yang biasa pokok di sini ya,
sekitar 60 orang. 60 orang. 60 orang dari Nayaga, semua kru ya, sampai pengusung sekitar 60 orang. Iya. Oke, nah kalau misalkan untuk ketertarikan anak-anak muda kan terhadap kesenian sisingaan ini, terutama di daerah Cicadas, seperti apa? Responnya cukup untuk anak-anak cukup lumayan bagus. Cuman untuk mencari bibit-bibit yang sekarang untuk naik ke pagelaran, untuk istilahnya nyari bibit yang sekarang langsung bisa dipakai itu lumayan agak susah. Itu aja sih. Gimana kesulitannya? Kesulitannya mungkin sekarang karena modernisasi ya, terlalu banyak main gadget. Terus itu mah jadul biasanya kayak gitu. Cuman kan karena sekarang tuh mungkin kejadulan itu malah berbalik lagi ke itu sebenarnya ya. Cuman ya saya juga ya, tapi makin sini saya terus ngikutin anak muda di sini supaya ayo ini kesenian itu ada di sini gitu kan, dan ini kesenian asli Subang gitu. Ayo, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dek, namanya siapa, Dek? Paris Paris, umur berapa tahun sekarang? 12 12 tahun. Ini sejak kapan nih belajar seni gotong selingan ini? dari 6 tahun. Dari umur 6 tahun, berarti sekarang udah 6 tahun ya? Ya, Udah 6. Gimana, susah nggak belajarnya? susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Susahnya kenapa nih, gimana belajar? Setiap hari belajar berapa kali? Atau seminggu berapa kali biasanya? Seminggu 4 kali. Apa yang susahnya? Yang susahnya itu Ngapalin gerakan atau gimana gitu? Ya. Gitu. Nah ini Dek, ini kan sisingaan ini merupakan salah satu kesenian khas Subang nih. Harapannya apa nih buat adik-adik semua yang masih penerus lah seperti itu? harapan itu semangat. Bisa go internasional ya, mau ya, tampil luar negeri ya gotong sisingaan nih, mudah-mudahan dari sini ya. Kesenian sisingaan kini semakin berkembang, mulai dari bentuk sisingaan, waditra, gerak tari, hingga busana pemainnya terus mengalami perkembangan tanpa meninggalkan kesan tradisionalnya. Sisingaan saat ini banyak ditampilkan dalam berbagai acara, bukan hanya hitanan, namun juga dalam berbagai acara penyambutan tamu maupun acara resmi lainnya. Kalau berbicara sisingaan ya Subang lah gitu ya. Mengapa sisingaan identik dengan Kabupaten Subang? Karena memang cikal bakal yang sekarang menyebar di wilayah-wilayah yang lain, saya punya keyakinan itu berasal dari Subang. Punya nilai-nilai spirit, punya nilai-nilai perjuangan, ini yang menurut saya luar biasa sekali ya. Nah, oleh karena itu saya kira lepas dari masalah apakah dulu sebelum terbentuknya kesenian sisingaan itu dipengaruhi oleh kebudayaan yang lain, saya kira nggak jadi persoalan ya, karena di dalam rumus kebudayaan itu ada yang disebut dengan teori difusi ya, atau difusi gitu ya. Difusi itu salah satu bentuk kesenian menyebar ke wilayah-wilayah yang berbeda dengan sebutan yang berbeda-beda. Dan yang tidak kalah menariknya adalah ketika itu sudah berubah, sekalipun dipengaruhi oleh kesenian asalnya, tetapi ada nilai kreativitas yang juga dimunculkan. Seperti juga halnya sisingaan. Sisingaan ya dari Subang tetap memiliki kekhasan, meskipun di luar wilayah Subang banyak juga ya kesenian sisingaan, apa yang disebut dengan singa Depok lah, apa ya, gotong singa dan lain sebagainya, itu banyak hal ya yang mengidentifikasi kesenian sisingaan itu di wilayah-wilayah di luar Subang ya. Tapi kalau saya perhatikan, sisingaan Subang itu memang betul-betul sangat sangat energik, kemudian sangat atraktif ya. Bahkan kalau kita boleh jujur mengatakan, makin kesini makin luar biasa, inovasinya makin terus berkembang. Dan ini juga saya kira ini juga salah satu hal yang patut menjadi apresiasi bersama, bahwa gejolak kreativitas yang ada di dalam kehidupan masyarakat seniman sisingaan di Subang ini terus tumbuh. Kalau mewacanakan sisingaan, tentu jangankan
persoalannya dalam lingkup Jawa Barat. Dalam lingkup nasional pun saya yakin orang-orang pada tahu bahwa sisingaan itu adalah kekhasan Kabupaten Subang. Dalam pewacananya tentu banyak versi, banyak hal yang melatar belakangi sisingaan itu dari mana, seperti apa, dan lain sebagainya. Namun demikian tentu kita melihat dari faktor-faktor kesejarahan, faktor-faktor yang berkaitan dengan estetika dan lain sebagainya. Walaupun beragam versi, tentu kita hal itu bisa meluruskannya. Ya, banyak hal yang mengatakan bahwa sejarahnya ini dari perlawanan, tentang penjajah dan sebagainya. Mungkin itu hal-hal yang berkaitan dengan persoalan filosofis. Keragaman tentang versi sejarah, keragaman tentang versi penyikapan kontekstual dan tekstualnya, pada dasarnya memang disebabkan adalah kita mempunyai persoalan-persoalan karakteristik budaya yang hampir sama dalam satu Jawa Barat. Misalnya bagaimana ketika mengarak anak sunat, bagaimana mengarak pengantin dan lain sebagainya, itu memiliki kesamaan kontur. Nah, tentu dalam kasus sisingaan pun akan terjadi seperti itu. Nah, tetapi ketika kita memang berbicara sudah menjadi jenis kesenian sisingaan, ya saya sekira kita sepakat semua bahwa kalau sisingaan itu adalah khas Kota Subang yang tidak ditemukan di daerah-daerah lain. Artinya walaupun sekarang terdapat di daerah-daerah lain, itu adalah hanya merupakan pengaruh atau penyebaran atau influence dari justru Kabupaten Subang. Sehingga cukup beralasan saya justru mendukung penuh ketika sisingaan ini juga menjadi salah satu yang dicatat sebagai warisan budaya tak benda asal dari Kabupaten Subang. Filosofinya adalah seni gotong royong. Gotong royong di mana satu sama lain harus seiring dan seirama. Hal ini merupakan harapan seluruh masyarakat yang ada di Subang, khususnya di Kabupaten Subang, untuk bersama-sama bergotong royong. Harapan saya sebagai istilahnya penerus, terutama saya sebagai penerus seni sisingaan yang ada umumnya di Kabupaten Subang, saya menginginkan bahwa seni sisingaan dipopulerkan, terus dipopulerkan sebagai seni tradisi Kabupaten Subang.